kina mati, begitu masuk ke dalam kubur sudah berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal saleh. Tapi sudah dalam kubur, sudah dalam kubur. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana? Kan engkau baru saja datang dari sana. Hanya masuk kubur kalau boleh kedua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Nasihat ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Karena ilmu, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunat, bahkan ada ilmu yang diharamkan mempelajarinya. Nah, dari sekian banyak ilmu ada tahapan-tahapan yang mesti dipelajari. Yang utama dulu adalah ilmu yang mana kita fardu ain untuk belajarnya. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tentang mengasahkan Allah, ilmu ya sifat 20 aja kita. Ilmu tentang fikih supaya bagaimana ibadah kita ini menjadi sah. Kemudian ilmu tentang tasawuf yang mana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 ilmu yang utama. Ilmu tauhid atau ilmu sifat 20, atau boleh juga disebut ilmu akidah 50, akaidul khamsin, akidah 50. Artinya yang wajib bagi Tuhan 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang harus 1. Nah, disebut akidah 50. Nah, 50 itu fardu ain, tiap-tiap orang mesti tahu apa itu akidah yang 50. Nah, fardu ain itu belajar itu. Nah, sudah itu belajar fikih. Fikih ini sangat luas. Yang wajib dipelajari, yang fardu ain dipelajari adalah sesuatu yang membuat ibadah kita itu sah. Nah, membuat ibadah kita sah, muamalah kita pun sah. Nah, muamalah itu kayak jual beli dan sebagainya. Nah, itu fardu ain juga belajarnya. Jadi kada setiap orang sama, tergantung keadaan orangnya. Ada orang yang fardu ain belajar fikih hanya sekian. Ada orang yang belajar ilmu fikih lebih banyak lagi karena orangnya lebih banyak pekerjaannya. Nah, orang usaha hanya dagang. Nah, ini wajib belajar ilmu fikih tentang dagang. Kayak apa dagang supaya selamat daripada riba, kayak apa dagang supaya sah, kayak apa dagang supaya halal. Nah, ini ilmu fikih yang dipelajarinya adalah masalah perdagangan, karena usahanya ini hanya dagang. Ada lagi orang usaha dagang sekaligus bertani. Nah, ilmu fikih yang dipelajarinya bertambah pulang ilmu tentang pertanian. Kayak apa bertani yang bujur, berapa zakatnya yang dikeluarkan. Nah, itu ilmu tani pulang. Jadi masing-masing orang lain kewajibannya belajar ilmu fikih itu. Nah, hanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu supaya ibadah kita ini jangan sia-sia, supaya ibadah kita diterima Allah, supaya ibadah kita ini sampai kita di akhirat karena kita melihat faedahnya, manfaatnya. Nah, jadi itu ilmu yang dulu dipelajari. Imam Ghazali berkata, wahai anakku yang tercinta,
apakah hasil yang akan engkau peroleh daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam? Ilmu kalam ini perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam. Ilmu tauhid yang diperlukan untuk berdebat itu ilmu kalam. Dan ilmu khilaf, perbahasan ilmu fikih yang halus-halus. Belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i, ilmu fikih mazhab Syafi'i Hambali, ilmu fikih mazhab Hanafi, dan ilmu tib, ilmu kedokteran atau perubatan, dan ilmu dawawin wal ash'ar, ilmu yang berkaitan dengan diwan syair Arab, dan ilmu nujum, ilmu peredaran bintang, dan ilmu arud, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, dan ilmu nahwi was tasrif, ilmu nahwu dan saraf, ilmu yang berkenaan dengan kaidah bahasa Arab. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Jadi ilmu-ilmu itu bukan kada boleh kita pelajari, bagus saja dipelajari, tapi nang fardu ain itu mesti dulu, mesti bisa. Ilmu nahwu, ilmu saraf bagus saja belajar tuh, tapi yang lebih dahulu ilmu tentang tadi fardu ainnya. Sesungguhnya ujar Imam Ghazali, aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salam ada disebutkan mulai seorang mayit diletakkan di atas kerandanya sampai mayit itu diletakkan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala bertanya kepadanya 40 soalan, 40 pertanyaan. Yang pertama sekali ialah, wahai hambaku, ujar Tuhan, kenapa engkau senantiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, yaitu anggota zahirmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, hati engkau, walaupun hanya satu saat. Nah, ini ilmu wajib kita pelajari tentang ilmu tasawuf yang membersihkan hati, karena hati itu adalah tempat pandangan utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jar Tuhan, kenapa engkau sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Nah, kita rawat tubuh, kita rawat rambut, dirawat muha, dirawat tangan, takutan bener rusak, dilihat orang kada baik, dan kita kada mempedulikan hati kita yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kayak apakah hati lagi? Nah, kita kada ada urusan, kada memperhatikan. Nang kita jaga berhemat, mengeluarkan duit banyak bahkan untuk mengurus baiknya zahir, yang mana tempat pandangan manusia. Nah, itu akan ditanya oleh Allah karena di akhir dalam kubur kita. Ini belum sampai lagi di akhirat, Allah sudah menanyakan itu. Ujar Imam Ghazali, tersebut dalam Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripada aku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku, dengan kebaikanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Jadi artinya ilmu-ilmu yang sifatnya itu
untuk kebersihan hati seperti ikhlas misalnya. Nah, ikhlas itu hanya ada dalam hati yang bersih. Allah kada melihat pang kita ini sembahyangkan apakah itu kalau dinilai Tuhan dulu. Yang pertama dipandang hatinya ikhlas kada sembahyang itu. Nah, munnya kada ikhlas kada peduli lagi Tuhan. Nah, kita baca Quran sebelum Tuhan menilai bacaan kita, pertama dipandang Tuhan hati kita ikhlas kada membaca Quran itu. Nah, jadi artinya bahwa Allah Ta'ala itu menghendaki bahwa kita ini menjaga kebersihan tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas, apalagi contohnya nang kebersihan hati itu tawakal, ridha, syukur, sabar, khauf, raja. Nah, itu semua adalah andaknya di dalam hati yang mana Allah akan gembira bila melihat hati kita berisi dengan sifat-sifat yang terpuji itu. Nah, jadi artinya maksud dari Imam Ghazali tadi, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Nah, jadi belajar ilmu ikhlas itu lebih utama daripada belajar ilmu nang nahu, saraf, fikih nang jauh-jauh. Nah, apalagi ilmu belajar tentang ridha dengan Allah itu macam apa, artinya ridha lawan Tuhan. Belajar ilmu itu lebih utama daripada belajar ilmu-ilmu nang tadi, nang ilmu-ilmu nang jauh jangkauannya. Belajar ilmu mazhab nang ampat misalnya, nah itu ada perlu dalam arti amun ini belum kita ketahui. Jadi ulama-ulama kita sudah mengulahkan kitabnya. Kita kadang alih lagi kitab Sagan Akidah 50 ada disusunakan oleh ulama. Kitab fikih nang khusus sagan beribadah ada disusun oleh para ulama. Kitab tasawuf nang cukup untuk membersihkan hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia ada dikarang oleh ulama. Jadi tinggal kita pilih kitab-kitab nang halus-halus itu nang dulu nang fardu ain dipelajari oleh kita. Nah, nasihat ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Jadi artinya kedua-duanya itu beganding, ilmu lawan amal. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu semata-mata yang tidak dapat, nah itu bacaannya, ilmu semata-mata yang tidak dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat dan tidak mampu mendorong engkau berbuat taat, maka ilmu itu tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Ilmu nang kada bisa menjauhkan kita dari maksiat, ilmu nang kada mendorong kita berbuat taat, maka ilmu-ilmu itu kada akan bisa menjauhkan kita daripada api neraka di hari kiamat kaina. Ilmu apa aja itu? Kita belajar misalnya ilmu hitung umpamanya. Nah, ilmu hitung itu adalah hubungannya lawan menjauhkan kita daripada maksiat, mendorong kita untuk taat, kada ada hubungannya. Maka ilmu hitung itu kada akan bisa menjauhkan kita di neraka daripada akhirat. Ilmu apa yang bisa mendorong kita untuk
menjauhi maksiat? Ilmu apa yang bisa mendorong kita untuk berbuat taat? Nah itulah ilmu yang dituntut. Itu ilmu yang dituntut. Seperti ilmu tentang khauf misalnya, tentang takut. Nah, takut, orang itu takut kepada Allah ada kalanya karena siksa Allah. Ada orang takut kepada Allah itu karena Allah punya sifat kebesaran. Nah itu lebih mulia lagi sifat takutnya. Nah kita pelajari ilmu itu, kita kada wani lagi berbuat maksiat. Kada wani berbuat maksiat. Kita sudah belajar. Orang yang culas dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang pendusta dimasukkan Tuhan dalam neraka. Orang yang ketujuh menggunjing orang habis terbakar amal kebaikannya. Orang yang ini jam api neraka. Nah belajar ilmu itu kita. Bila kita tahu ilmu itu, kalau kita takutan jadinya. Nah takutan berbuat itu. Nah ini ilmu yang dipelajari. Ilmu yang dipelajari. Ilmu tentang raja. Raja artinya harapan. Allah memberikan harapan kepada kita bila engkau beriman beramal salih, kena di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bila engkau beramal ini, berbuat ini, engkau diberi kelapangan dunia dan akhirat. Bila engkau melakukan ini, engkau dapat kemuliaan. Nah lalu terdorong hati kita untuk berbuat kebaikan. Nah itu ilmu yang perlu dipelajari. Ilmu-ilmu yang supaya kita takutan lawan maksiat, ilmu-ilmu yang supaya kita gemar dengan taat, itulah ilmu yang fardu ain dipelajari itu. Sebab ilmu itulah yang akan menjauhkan kita pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau di dalam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Maksudnya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk dapat beramal salih. Kita berilmu, sudah tahu, nah ini haram, tahu benar sudah. Nang ini kada boleh, tahu benar, ini disariki Tuhan, tahu benar. Masih aja menggawi, kada mau bertobat. Nah, kada mau tobat. Dah tahu aja dah tobat tu bagus. Apa nah kada mau tobat. Nah, kayaknya orang ini bila mana kina mati, begitu masuk ke dalam kubur sudah berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal salih. Nah, tapi sudah dalam kubur. Sudah dalam kubur. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana? Kan engkau baru saja datang dari sana. Hanya masuk kubur, kalau boleh ke dunia pulang. Itu hadis Nabi yang mengatakan annasu niyamun idza matu intahu. Ya Nabi, manusia itu guring. Kita ini guringan semuaan sebujurnya. Guringan. Bila sudah kena mati hanyar bangun. Ini sekalinya. Nah, sudah mati hanyar bangun. Sudah mati hanyar bangun. Jadi bila kita berisi ilmu, kada diamalkan ilmu kita, tetap menggawi maksiat, kada mau tobat pulang.
Itu tobat itu anugerah Allah yang luar biasa lawan manusia ini. Kayak apa aja kita berbuat dosa, hari-hari berbuat dosa. Kalau hari-hari tobat Tuhan makin suka. Kita muar hari-hari minta ampun, esok mau ulangi pulang. Kita 2-3 hari kada percaya lagi lawaninya. Ini jam ini tiap hari minta ampun mau ulang pulang kayaknya. Paling kita ingat 2-3 hari kada kita pakai lagi sini. Namun Tuhan makin suka. Makin suka. Hari ini kita berbuat dosa, kena kamarian tobat, menyesal lawan Tuhan. Esok kita mau ulang pulang dosa, tobat pulang, makin suka Tuhan. Nah, jadi ilmunya sudah ada, nah itu bertobat kada mau juga. Nah pas kena mati hanya keingatan di ilmu. Lalu minta bulikakan ke dalam dunia hendak beramal soleh. Jadi malaikat napaikan nambah bulik hanyar datang di situ. Wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana, sedangkan engkau baru saja datang dari sana. Jadi dengaran tobat itu kada ada batasannya. Artinya dosa nang kayak apa aja ganalnya, amun tobat diampuni Tuhan. Amun tobat diampuni Tuhan. Ya, ada kisah nang seorang perempuan. Seorang perempuan ini hamil daripada zina. Hamil daripada zina. Imbah hamil daripada zina, beranak. Anaknya dibunuhnya. Nah, sudah 2 kali sudah. Mana bazina melahir anaknya dibunuh pulang. Lalu anak yang dibunuh tadi dibuat dalam cuka. Dalam cuka. Cukanya dijual. Berdosa pulang. Nah, kayak apa lagi dosanya? Nah, jadi orang-orang menganggap bahwa kalau diampuni Tuhan lagi itu kebanyakan dosa, mana berzina, mana membunuh anak, menjual kayak itu pulang. Orang takutan berparak lawaninya kalau pina turun azab Allah. Lalu akhirnya dikatakan oleh Rasulullah bahwa Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Jangankan seitu dosa, pada itu lagi bujur minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni. Nah, makanya kita kada kawa mancap orang tuh kada terus, kada boleh kita mancap orang itu penjahat. Kita mancap orang tuh penjahat kalau so matinya kada beriman, nah yuha lagi itu penjahat. Namun kita masih belum tahu matinya beriman atau kada, barangkali pada Allah siapa tahu. Inya nang kekasih Allah kita nang jadi penjahat. Nah, kada boleh kita mencap orang sejahat-jahatnya manusia itu, kada boleh kita mengatakan itu penjahat. Kada boleh penjahat. Kecuali kita tahu inya mati karena kan penjahat situ. Karena ada tobat tadi. Nah, yang kedua lagi kita kada putus asa. Merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, kada perlu putus asa. Tobat lawan Tuhan. Diberi Tuhan hadiah, dosa diampuni Tuhan, diberi Tuhan hadiah. Nah, jadi itulah pelajaran kita, ilmu nang macam itu nang perlu nang dituntut terlebih dahulu. Nasihat ke-9, tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Wahai yang tercinta, jadikanlah himmahmu. Himmahmu itu artinya keinginan. Arti himmah keinginan kuatmu dalam meninggikan rohaniyahmu. Kan kita ini jasmani, ada rohani. Jangan hanya jasmani yang kita perhatikan, jangan hanya jasmani yang kita makmurkan, tetapi yang lebih utama adalah rohani kita. Karena roh ini yang kembali kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Badan kita dikubur saja. Begitu kita mati, badan kita dikubur, tapi roh itulah yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadikanlah himmahmu itu dalam meninggikan rohaniyahmu, dan jadikanlah segala kekalahan, kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Artinya, jadikanlah kekalahan itu berada di pihak hawa nafsu. Nah, kita pikirkan nih kayak apa supaya rohani kita ini makin bagus, hawa nafsu kita ini makin kalah. Nah, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, hanya pada badan yang mati, jangan mati kedua-duanya. Karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan, tanpa besangu. Jangan sekali-kali wani masuk ke dalam kubur mengkada besangu apa-apa. Jadi 3 hal yang menjadi keinginan kuat kita. 1, supaya rohani kita ini lebih bagus daripada jasmani kita. Yang kedua, kayak apa supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kadang-kadang pang dimatiakan, kadang-kadang hawa nafsu dimatiakan. Mun hawa nafsu dimatiakan, kada lagi juriat keturunan di muka bumi ini. Habis sudah orang, bini-bini kada hendak balaki, laki-laki hendak berbini lagi, kada bernafsu lagi. Orang kada hendak makan, kada bernafsu lagi, mati bener lagi. Jadi hawa nafsu itu kadang-kadang dimatiakan, cuma dikendaliakan. Nah, dikendaliakan. Hendak itu jangan dituruti, kendaliakan. Dikehendakinya ini bujur kada. Nah, dikehendakinya ini bujur kada, Tuhan suka kada. Oh, kada apa-apa, bagus saja. Nah, laksanakan. Itu artinya kada selalu menuruti hawa nafsu. Ngalih ini orang yang selalu merusakan hawa nafsu, kada mempedulikan lagi nasihat-nasihat agama. Nah, ini yang rusak. Belah hendak ke sana, ada kau diurus ke sana tuh bang sudah. Siapa karena manangat kada sanggup. Nah, ini orang yang dikendaliakan oleh hawa nafsu. Hendak makan itu bang. Nah, kada kau lagi ganti-ganti. Padahal makan tuh boleh kada, minum itu boleh kada tahu urusan seperti minum. Nah, hendak bebinian bini itu. Bini orang nggak ada tahu siapa. Nah, itu ngarannya merusakkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini perlu ada, namun di bawah kendali, di bawah kendali agama kita. Nah, itu dipikirkan nggak apa caranya supaya hawa nafsu ini tunduk di bawah kendali itu. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ada ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Tubuh kita nih antara dua, bisa jadi sangkar burung, bisa jadi kandang sapi, kandang binatang. Maka pikirlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara 2 perumpamaan ini. Apakah kira-kira kita nih kayak burung, tubuh kita jadi sangkarnya, atau kita kayak binatang, kambing, sapi, tubuh kita menjadi kandangnya. Nah, antara 2 itu. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira
apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Nah, ini orang-orang yang rohnya itu laksana burung terbang tinggi. Begitu mendengar seruan malaikat Israel, kembalilah engkau wahai roh kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha dan diridai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohonan surga yang tinggi. Ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ihtazza 'arsyur Rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz. Artinya, ujar Nabi, telah berguncang arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabat besar, orang Ansar, orang Madinah. Begitu meninggal Sa'ad bin Mu'adz, arasy Allah itu berguncang, ujar Nabi. Kenapa berguncang? Karena kegembiraan menyambut rohnya itu Sa'ad bin Mu'adz tadi. Kasukaan arasy ini berguncang, bergoyang, kegembiraan karena kedatangan roh yang mulia, rohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini roh yang seperti burung, tubuhnya seperti sangkar burung. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak. Firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Maksudnya mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kada tahu dihalal, kada tahu diharam, bila hendak gawi. Nah, itu ya Tuhan lebih sesat daripada binatang. Binatangnya bujurnya penurang, makan siapa? Tapinya kada bakal binatang, kada kawa ditiwas. Binatangnya kada diandaki Tuhan akal. Ini umpan makanan ampun tuannya, ini makanan ampun orang lain, makannya terus. Itu binatang. Nah, manusia kalau ada macam itu lebih buruk daripada binatang. Kenapa sebabnya? Karena manusia diberi akal, binatang kada diberi akal. Nah, bal ulaika kal an'am bal hum adall. Maka tidak mustahil bahwa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka kalau menjadi kandang binatang tadi. Dan adalah diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, menurut sebagian riwayat menyebutkan Imam Hasan Basri ini adalah murid daripada Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi silsilah ilmu beliau itu Imam Hasan Basri mengaji lawan Sayyidina Ali, lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan orang sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulunya generasi tabi'in. Karena orang ini berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, lalu disebut orang tabi'in. Nah, Hasanul Basri ini diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Diberikan kepada Imam Hasanul Basri segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus saja beliau pingsan. Diberi air dingin, timbul pingsan. Apabila beliau telah sadar, manakala beliau telah sadar, lalu ada orang bertanya, "Kenapa tadi engkau jatuh pingsan?" Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan penghuni neraka,
angan-angan ahli neraka. Apabila nanti mereka berkata kepada ahli surga, Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf, an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Maksudnya, limpahkanlah kepada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Keingatan itu pingsan Imam Hasan Basri, bahwa begitu orang-orang surga ini menikmati nyamannya banyu di surga, sejuknya, manisnya, makanan yang bermacam-macam, ini orang-orang neraka ini baku ciak. Nah, orang-orang neraka ini berteriak, wahai ahli surga, tumpahkan kepada kami air yang sejuk, berikan kami makanan-makanan yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, ingat itu, Hasan Basri ini pingsan. Nah, Sidin diberi air yang sejuk tadi. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, nah, limpahkanlah ujar ahli neraka kepada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Orang surga itu diberi Tuhan jiwa banyu, cuma ma'ul hamim, air yang sangat panas. Orang surga diberi Tuhan banyu, cuma air yang sangat panas. Jangankan diminum, beparaknya sudah guguran daging di muhanya. Itu yang disebut dengan air hamim. Makanan diberi, makanan yang membuat sangkal. Makanan diberi, makanan buah ada macam-macam, cuma belum makan sangkal. Nah, bila sangkal keingatan di dunia on banyu, cari banyu. Nah, banyu ini saling panasan nangkai tadi. Nah, itu makanan-makanan yang di dalam api neraka itu dikisahkan Tuhan dalam surat Al-Ghasyiyah. Ada itu ayat menerangkan makanan-makanan surga itu, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanannya kadang membuat gemuk dan kadang mengayakkan daripada lapar. Makanannya justru azab bagi orang-orang neraka itu. Nah, kemudian nasihat ke-10, bangunlah beribadah di waktu malam. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.